Sebuah media untuk generasi produktif yang mengeksplorasi human skills dari sisi komunikasi, kepemimpinan, dan kreativitas. Toilet di mana? Oh, di sana. Di sana? Di sana, bisa lo belok ke sana. Oke. Jadi sana ya? Tamat, gue malu banget karena lo liat Tokopedia ya. Gak ada apa-apanya dari kita. Gak ada apa-apanya. Diam aja, ototnya jelas kelihatan. Kelihatannya diem-diem pada udah. Iya. Dia mikirnya kayak apaan sih nih cowok-cowok? Laila Munaf, ladies and gentlemen. Yes. Kita senang banget di episode 7 ini kedatangan seorang figur yang di dunia kesehatan, olahraga, active lifestyle gitu ya. Ini sih udah nggak perlu introduction, makanya tadi gue langsung sikat aja Laila Munaf, ladies and gentlemen. Tapi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Laila Munaf bisa memperkenalkan diri. Siapa sih saya? Siapa kamu? Ini siapa sih tiba-tiba main Laila Munaf aja nih? Gitu, who you are, what you do, Okay. what place is this? Okay. Hey guys. Hai guys. Kebanyakan main sama anak saya bikin Bikin vlognya hi guys. Hey gitu. guys. Iya, mereka sih gitu ya. Iya. Ya. Nama saya Laila Munaf. Saya salah satu co-founder dari Sana Studio, which is it's a boutique workout studio di Jakarta Selatan. Oh, Mantap. Dan gue harus akui sih, gue pernah ke kelas-kelasnya sana dan membuat gue kadang-kadang takut untuk balik ke sana lagi. Tapi senang, kayak lo tau takutin lagi gitu loh. kalau gue sejujurnya gue team sport person, jadi gue belum pernah nih gini-gini. Grup insights ini ya, terutama workout ya. Zumba kan Laila terkenal banget dan sana lah ya, maksudnya terkenal banget kayak yang memulai Culture Zumba ini. Nah makanya kalau gue personally gue sih pengen banget ngobrol sama Laila karena itu kayak Zumba kan sekarang kedengeran banget di mana-mana. Gue nggak pernah tahu sebenarnya Zumba itu kayak gimana. Jadi tapi kita akan cerita. Nah hari ini kita akan ngomongin itu. Mungkin gue mau open dengan ini tim, dimana bahwa kita tuh lagi ada di stage orang-orang wanna do something, ya kan? Sekarang kita semua everyone is promoting let's do it, dan benar-benar do what you're passionate about. Tapi kemudian banyak yang merasa tertahan karena dibilang lo nggak bisa. Mau either it's sport ya, mungkin active lifestyle, lo mungkin banyak melihat di sini mau memulai tapi orang-orang bilang udah deh kurusin badan dulu baru mulai, atau lo gak bakal bisa deh, mana lo kuat melakukan itu, atau malah kayak itu mah bukan olahraga buat lo, or bisnis lah, apapun itu ventures. Saat ini kita lagi banyak banget tentang momen-momen dimana orang itu or kita merasa di underestimate, atau kita malah merasa orang gila gue di underestimate banget ya, dan kita kebawa di situ. Jadi tema kita episode 7 ini being underestimated ya. Yeah. Okay. And how to deal with it kayak gitu loh. Karena gue rasa lo pasti ada momen-momen seperti itu kan di hidup lo. Kan yang kita mulai mau bawa dari sini lah. Zumba please. Gue pengen banget. Nah, maksudnya gue nanya sama lo deh. Kalau gini gue nanya sama lo hari ini. Karena gue pernah datang ke kelasnya Laila Zumba. Kayak gitu kan. Cuman gue mau nanya sama lo. Menurut lo Zumba tuh kayak apa? Kan belum pernah nih. Iya, tapi gue jujur temen-temen gue ya. By the way, all the Zumba out there and Timothy Oroh, lo boleh julidkan dia tentang ke Zumba ini. Tapi aduh netizen zaman serang saya. Jadi jangan jahat-jahat ya para teman-teman netizen. Gue mikirnya Zumba itu, gue sempet sih denger beberapa. Gue mikir yang kayak dance kayak, gue tahu salah sih, cuma maksudnya kayak aerobik gitu enggak? Maksudnya ya gitu lah, maksudnya kayak dance yang kayak aktif banget, kayak ayo gitu. Kamu merasa itu underestimating Zumba nggak biasanya? Enggak, kita lihat aja nanti. Biar aja, nggak apa-apa. Nah, tapi dari situ, lo sebagai orang yang promoting, lo sebagai orang yang percaya. Gue asumsi lo percaya banget ya sama ini kan.
how do you deal with orang-orang yang bilang yang kayak gue bilang aja. How do you deal with orang kayak TV gitu Ya, lah yang masih bilang kayaknya belum percaya sama si programnya gitu ya. iya, atau underestimate. Underestimate. Mungkin kalau gue mau membuat payung besarnya buat semua, underestimate what you believe in. Ya. Kayak gitu loh. How Yeah. do you deal with orang-orang yang underestimate what you believe in? Orang-orang kayak gue yang berpikir Zumba itu aerobik, yang padahal pas gue baru ngomong Zumba aerobik gue udah lihat nih kayak lu berdua kayak ini anak gak tahu apa-apa nih. Yet at the same time di hidup kita Yeah. banyak banget orang yang pasti akan selalu datang bilang I don't know deh gitu. Lu gimana? Kalau saya itu yang ngelihatnya you show them. You Yeah. give them examples, whatever the case is ya kan. Kalau being underestimated, kalau kita lawannya dengan being defensive atau malah mungkin jadi ciut, itu kan nggak ada gunanya kalau buat saya. Makanya tadi lu cuman pas gue ngomong gitu lu cuman Iya benar sih ya. tapi benar itu mental Santai, ya. gitu. Karena Padahal banyak banget anak-anak kalau dia bilang ini kayak gini. Gua nggak kayak gitu loh. bener. Kayak defensif defensive. banget. Bener. Karena Itu being bener banget. defensive pertama juga when your reaction is being defensive, orang yang mengunderestimate malah Malah makin tambah. dia juga defensif Yeah. juga kan. Oh, Jadi tuh kan Zumba nggak sih akan nggak ada mau apa-apanya denger. gitu. Malah nggak mau denger karena kalau misalkan lo yakin banget lo nggak akan gebu-gebu terus Ya, jadi ya, defensif dong. Terus Benar. malah memberi mereka kesempatan untuk mungkin mocking you even more, let's Yeah. say, or mocking whatever idea that you have. Ya aku kebetulan memang orangnya cuek dan santai dan ngerasa ya kalau orang akan mengunderestimate udah pasti akan ada. Pasti ya. Akan ada yang berpikir kamu hebat, nggak mungkin nggak ada yang berpikir kamu nggak hebat, betul. ya Ya, kan? Jadi pasti betul. udah ada pasangannya. Jadi kalau misalkan bagus mereka banget. mau look at you and underestimate you, it's On the their other right. side. Yeah, it's their right. It's okay because on the other side ada yang believe in you and your Nice. idea. Gue suka sih karena kadang-kadang kita terlalu fokus sama ada yang The Sama negative, hatersnya. the negative, Sama ya, the hatersnya. terus negative. kita lupa nih ngelihat ada orang-orang yang will support us Yes, kayak yes. gitu. Mungkin sekarang itu dia yang menarik buat gue karena sekarang Zumba tuh udah kayak ngetop banget lah. Tapi sana nih udah berapa tahun? Tahun mau ke-8. Tahun ke-8. Yes. Sebelumnya mungkin sedikit sekali manusia Indonesia yang kenal Zumba. Iya. Kan jadi sana ini pionirnya Zumba. Dulu ada nggak orang yang kayak underestimate lo, misalnya kayak Laila dari mulainya background apa, terus tiba-tiba sekarang mulai Zumba. Zumba kan kayak aerobik kayak gue gitu. Yeah. Tadi Zumba kan kayak aerobik gitu, lo ngapain sih gitu, ada nggak? Ada banget, ada banget. Jadi pas lagi ya itu dia kan embel-embelnya lulusan luar negeri misalkan ya kan, terus Lo di mana? finance Lo dulu di mana? di Boston. Oh, oke. Jadi pasti orang linknya kasihan banget orang tua lo ya udah bayar sekolah mahal-mahal, lo pulang ke Indonesia jadi guru aerobik. Nah, kan itu persis tuh. aerobik. Terus orang tua yang ngomong kan. Orang tua yang udah. ngomong, kelar. temen-temennya orang tua kita gitu kan. Jadi temen orang tua lo ngomong Ah. kasihan ya, Kasihan. kok gitu ya. bukan hanya dia nyakitin hati gue, dia nyakitin hati orang tua gue dong. Iya, ini kopinya Ngerasa Hah? enak ya? Kopinya apa sih nih? Lanjut. Enggak, tadi beneran gue. Jadi kayak itu pasti ada. Pas lagi itu terjadi, ya kita cuma bilang tunggu tanggal mainnya ya. Oke. Kita jangan terpancing sih. Pada saat itu pokoknya aku bilang ke diri sendiri jangan terpancing, jangan terbawa emosi. Karena ya itu dia kata-kata yang datang ke kita pada saat nyampe ke orang tua kan sebenarnya mau ngebelain Benar. anaknya dong. Mau yang terbaik lah. Tapi jadinya orang tuanya juga defensif. And then Yeah. pas ke kitanya, kamu sih, mama kan jadinya gitu kan. Si tante ini ngomong gini, aku ngebelain kamu jadinya ngomongnya gitu. Yeah. Jadi ngerasa I put my family for sure in the beginning in an awkward position. Oke. Karena I'm the oldest perempuan. Jadi dari generasi aku paling tua nih perempuan. Jadi semua kayaknya wah Kak Laila ya kan. Terus tiba-tiba what she quit? What happened? Kan yang dilihat gitu kan. Tapi pada saat di sini ya itu dia mungkin the pressure, the people being underestimating me itu menjadi motivasinya aku. Oh, itu jadi motivasi lo. Oke, gue boleh tanya, gimana caranya lu ngerubah Underestimation. apa energi itu Ya.
itu being underestimated menurut gue itu salah satu energi yang paling negatif loh. turun. Nah, gimana caranya lu bisa, bukan gimana bisa deh, caranya deh gitu, how-nya gitu, biar teman-teman juga bisa kayak terbantu. Caranya lu shift itu energi yang negatif banget itu jadi kayak tadi lu bilang apa? Motivasi. Jadi motivasi lu gitu. Gimana ya caranya? Mungkin caranya aku juga nggak ngerti caranya gimana, tapi pasti harus melatih sih. Itu melatih diri gimana kita melihat sesuatu itu dari perspektif yang berbeda. Kalau kita hanya melihat let's say 5% which is yang negatif itu, tapi bisa meng-take over our whole energy, menjadi down, menjadi terpuruk, menjadi gagal semua rencana. Padahal si 90% itu faktor-faktor lain udah menuju ke kamu, kenapa kamu harus fokus ke yang 5%. Jadi cara shiftnya yaitu dia sih, even though kayaknya bias banget sih, always look at the positive side. Iya, maksudnya itu kan so motivational doang ya gitu. Tapi klise banget sih gitu, tapi emang bener gitu. You do need to take time, take a pause. Okay, nggak suka nih gue diginiin ya kan. Berarti gue mesti ngapain dong? Kalau gue marah, gunanya apa? Is it gonna take me somewhere? I don't think so. Ya kan, jadi ya udah, gue take a pause, berpikir. That means pakai itu, I need to have a solid strategy, not to prove them wrong, to prove myself. I am right. I know this is right. Nggak peduli pada saat nanti kita udah bener pun, karena akan tetap pasti ada lagi. Banyak orang try to prove to other people. Kenapa menurut Laila harusnya tuh proof-nya ke kita sendiri? Kenapa? Karena gue yakin banget lebih banyak orang yang kalau mau proof something buat orang lain. Gue sering di buku pernah dapat advice juga mengatakan lu harus prove them wrong. You have to prove them wrong. Itu kayak show them that you can. Kayak gitu loh. Tapi kalau dari lo, take out lah. Kenapa lu merasa lebih perlu untuk prove yourself dulu? Dan lu nggak peduli juga gitu sama proving for other people. Karena when you focus on what other people think, itu dia kan nggak akan ada habisnya ya. Akan tetap ada terus. Mau yang tadinya nggak percaya jadi percaya, cek. Tapi numbuh lagi nih satu lagi yang nggak percaya. Akan terus gitu. Akan terus ada. Sedangkan kalau hanya ke diri kamu sendiri, you're one person. Yet the most important person to give you the approval, to give you the yes, go gitu. Preach, sister. Speechless ya. Apa lo Bro X? Aduh. Kenapa lo ada baru kayak gini? Kita lagi kayak semangat banget ngeliatin Bro X nih. Gue pikir ya Bro X tuh nggak datang ke tempat olahraga. Iya loh. Iya, padahal sporty banget ya. Baik. Maksudnya kayak kenapa? Biasanya emang pakai heels ya. Dia ngomong kayak bukan gitu. Enggak, dia manly banget. Oke. Sebenarnya gini. Bro X. Kenapa Bro X? Bisa disebut underestimation. Itu menurut saya itu semua orang pasti pernah mengalami di segala inilah, di personal life, business, apapun yang pernah kita lakukan. Cuma pertanyaannya sebenarnya justru bagaimana cara kita mengendalikan our main objective di balik semua orang yang underestimate kita. Contohnya ini, underestimation kalau misalnya kita bisa ngomong itu terbiasa mengontrol, mengendalikan, mempengaruhi tujuan kita sebenarnya. Itu udah common problem. Kayak oke, gue buktiin lu. Kalau misalnya gue yang benar, terus kalau udah gue buktiin ke orang itu, what's next gitu kan? Menurut yang tadi seperti itu bilang, cuman justru kita lupa sama objektif sebelumnya. Pernah nggak? Pernah terjadi. How did you do it? Pastinya pernah ya. Kan kita kalau masih muda, kita yang muda ini. Bukan sekarang udah nggak muda, tapi waktu muda banget. Waktu muda banget, biasanya yang mengkontrol adalah emosi, ya kan? Si emosi ini pasti yang menggebu-gebu. Sama juga sih, misalkan dulu kalau misalkan umur labil dibilang don't do it, malah we do it, right kan? You can't, yes I can. Tapi emang bener juga yang sebenarnya akhirnya kita tuju ya.
pasti akan ada terus faktor-faktor yang akan mempengaruhi si fokusnya kita ke objektifnya kita. Iya, balik lagi tadi itu sih, mungkin punya sisi cuek itu juga penting. Untuk bisa ngeblok, untuk bisa tahu kapan I'm just gonna cut them off, I'm just not gonna hear them, so I can focus on this, knowing if I let them, kalau misalkan aku memperbolehkan mereka masuk nih mempengaruhi, bisa buyar ya kan. Jadi dari awal udah langsung di cut off. Jadi nggak diladenin. Udah cuek, gue nggak mau dengar. Karena kalau gue dengar, abis itu gue baper, abis itu gitu ya kan. Bukannya masuk terus kita lawan atau masuk terus kita defensif or kita trying to do something, jangan sampai masuk. Jangan sampai masuk. Jadi lewatin aja kayak gitu. Iya. Tapi nih mungkin gue sedikit teknis nih pertanyaannya. Now, kalau saat ini gue asumsinya masih ada hal-hal yang in your life lo di underestimate, whether it's the business Zumba ataupun apapun itu. Dengan social media digital sebanyak kayak gini, kan yang bisa mengasih lo input tentang underestimation makin banyak. Compared sama 8 tahun yang lalu when you first started sana. How do you handle it sekarang? Sama, cuekin aja. Cuek karena aku. Tapi kalau lo baca komen, lo lihat sesuatu kayak lewatin aja atau gimana? Karena itu dia. Yang penting kamu tahu diri kamu. That's the relationship that you need to have is with yourself. The approval is always with yourself. Jadi benar-benar nggak ngaruh mau bilang si Laila ya uratnya keluar-keluar gitu jelek banget deh. Ya Zoom kan? Coba kalau lihat gue nggak boleh gitu, tapi gue menunjuk area-area ungu-ungu ya kan, area otot-ototnya gitu. Pasti akan ada yang kayak kurang, orang akan selalu mencari. Tapi kalau misalkan kita pede, kita percaya, we have a good relationship with ourselves, mau orang ngomong apa, kita tidak akan terpancing. Ya kan, tidak akan terpancing karena I'm gonna say, of course I'm not perfect, ya kan, pastilah. Kenapa? Ubannya banyak, uratnya keluar, whatever that is. Dia ngomongin dia tuh sih. Gue jadi agak ini Laila atau topper sih sebenarnya. Atau sometimes di dunia fitness, she's too skinny, she must not be strong enough, right? Or bisa dibilang, ototnya terlalu banyak, gue nggak mau sih kayak gitu, that's too much. Pasti akan tetap ada kayak gitu. And then if you're not comfortable with yourself, pasti kayak emang ototnya kenapa? Terus akhirnya, or kalau dibilang I'm not strong enough, I'm gonna show them, fine, I'm gonna do like 100 push up, akhirnya burn myself out for what? For them. Itu dia. Padahal harusnya you do it for yourself. If you know kelebihannya kamu apa, and then kamu percaya sama itu, you only have to have a communication with yourself. If you feel, I feel ugly today, I feel like kayaknya gue nggak bisa, ngobrolnya sama diri sendiri aja dulu. Terus kenapa nggak bisa? Terus kenapa lo jelek? Emang kalau jelek kata siapa? Kalau jelek terus lo ngapain? Ya udah pack up, do something for you. Gue suka banget sama konsep ngobrol dengan diri sendiri. Iya sih, parah. Gue juga kadang-kadang masih ngomong seperti itu, cuman menurut gue ini ada structural way yang benar gitu. Bener. Soalnya kadang-kadang ngomong diri sendiri juga bisa kejebak di self pitying lagi kan, kayak self doubt. Tapi itu dia maksudnya kenapa gue suka banget sama kalimat ngobrol dengan diri sendiri, karena menurut gue kalau ngobrol itu tuh jatuhnya bukan self pity, bukan self doubt, ngobrol. Lu kayak tadi lu contohin, lu gimana sih apa? Gitu ya. Kebanyakan dari kita menurut gue, maksudnya even gue juga pasti gitu. Kalau berhubungan dengan diri sendiri pasti gini kayak, aduh gue nggak bisa, atau overconfident, wah gila gue pasti bisa, tapi nggak pernah ngobrol. Ditanya lu tuh nggak gitu, bisa lagi, atau tim lu tuh bisa harus, nah itu menurut gue sehat banget sih. Gue nggak tahu nih how you gonna answer this. Cara ngomong sama diri sendiri kalau lu gimana sih? Karena gue yakin banget ada orang-orang di sini kayak tipis ya antara dia kenapa ngomong. Tapi kayak yang menurut lo, how do you create that healthy relationship with yourself? Mungkin itu deh. Gimana cara lo bisa membuat relationship lo dengan diri sendiri healthy? Kuncinya mungkin tenang kali ya. You really need to be calm about the situation, about your emotion, and then you're ready to have a communication with yourself. Gue bukannya mau jualan nih, cuman I know sana ada meditation classes. Karena menurut gue pernah mencoba meditation and bingung sendiri. Ada momennya kayak terus mulai karena apa? Udah berapa lama ya? Karena kebisingan. Dan menurut gue itu part of kebisingan. Karena lo nggak menjadi me time. Karena lo mikirin
gue udah berapa lama ya, gue kelihatannya kayak apa ya, kok ini aneh ya. You started to do things. Jadi nih gue cuma mau bilang, any of you serious enough wanna give that a go do meditation properly. Dan gue mungkin harus clear up, meditation itu bukan agama, bukan doa, bukan apa, tapi lebih ke ngobrol, take time with yourself, to listen to yourself. To listen to yourself. Ya memang ya kita sana itu dia sana, which is artinya sehat, dari mens sana and corpore sano, ya kan? Just in case you wanna know. Sehat itu ternyata pada saat kita mulai tahun 2012 sampai pengertian kita sehat sekarang udah evolve, udah berbeda. Oh ternyata tuh sehat tuh bukan cuma sehat badan, bukan sehat kita makan sehat, kita olahraga rutin, tapi ternyata sehat itu tuh ada juga sehat mental. Jadi ini udah ada satu lagi nih, makanya Sana Studio as a team kita mulai serius untuk menengok dan mempelajari dunia apa ya, meditasi itu apa, mindfulness, what does self care mean? Jadi Sana udah mulai nih dan kita ini self care ini sebenarnya kita butuhkan untuk bisa going out dari di underestimate gitu kan. Karena kita di dunia luar yang di underestimate ini, kalau kita nggak self care ya udah di luar nggak ngasih self care, di dalam nggak ngasih self care, makin kacau kayak gitu ya. Jadi kita belajar ternyata ya sehat itu it is a big definition yang dimana salah satunya you need to start from yourself first. Jadi itu self care-nya itu penting, olahraga rutin iya, makan sehat iya, tidur cukup iya, tapi ternyata yang paling penting ya itu dia si self care-nya itu. Benar. What advice would you give kalau ada teman-teman di sini pernah merasa udah pernah underestimate dan they stop doing it? Lo ada advice apa nggak sih sama mereka? Kalau udah keburu nih, coba. Misalkan udah keburu, kitanya yang udah keburu down karena orang terlalu banyak mengunderestimate. Apa ya tadi sih, ngobrol, seek help or find a figure that kayaknya kamu bisa recharge. Kan tadi kamu udah di bawah nih, ya kan? Udah kayaknya nggak bisa nih, ide gue udah enggak. Walaupun mungkin deep down masih ada nih kemungkinan, tapi untuk mencobanya lagi udah nggak sanggup karena kayaknya I cannot imagine go through that yang orang underestimate lagi. Pastinya kan ada mentor. Kita nggak mungkin lepas dari mentor. We continue also chat and seek advice and looking for inspiration ke orang-orang yang menurut kita juga hebat. Jadi kalau misalkan yes memang penting untuk diri sendiri, tapi juga jangan lupa help from others itu juga pastinya play a big role. Self help and help from others. Yes, dan tahu siapa orang-orang yang tepat untuk kita search for that help gitu. Berhubung lo dari tadi underestimating Zumba, gue agak salah. Gue rasa ini time for you to get some help. Kita ajak ya. Dari yang kita coba. Gue bukannya underestimate ya, cuman getting ready. I'm getting ready karena I've been to her class before. Kita coba ya, karena gue kayak merasa gue masih tetap mau main bola sama basket. Biar nggak penasaran. Oke. Let's wrap it up quickly aja buat teman-teman semua. Please banget, mungkin yang gue nggak usah recap apa aja nih pelajaran yang menurut gue tuh udah on point banget. Tapi lo punya apa hal yang saat ini lo lagi di underestimate? Share it ya. Kita ada Instagram kita ada YouTube channel kita. Go there, lo tulis gue lagi di underestimate sama sini, dan mungkin dari situ kita bisa mulai saling bantu, saling menguatkan. Jadi kita bisa bilang, oke, let's do it together gitu loh. Kan paling enak rame-rame, going through that kayak gitu. Seek for help. Seek for help kayak gitu. Nah, dia bentar lagi di seek for help. Ayo, mari kita mulai. Oke, semuanya kita akan go to Zumba class sama Laila Munaf. Thank you so much episode 7 dan I'll see you again di episode 8. Yes. Bye.